أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kaum muslimin, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada teladan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa di dalam 12 sampai 13 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Karena itu di dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan hal-hal yang seharusnya dipersiapkan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan agar kita ketika memasuki bulan Ramadan bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan melakukan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menggapai takwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang hendaknya kita persiapkan menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik dan umur yang panjang kepada kita semuanya sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan datang kita diberi kemudahan untuk menjalankan puasa di dalamnya, melakukan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya selama bulan Ramadan. Karena kita meyakini bahwasannya satu-satunya zat yang bisa memberikan umur yang panjang kepada kita, yang bisa memberikan kemudahan kepada kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita yang tahun lalu masih berpuasa dengan kita,
masih berhari raya dengan kita, namun tahun ini telah tiada, mereka mendahului kita. Dan kita yakin bahwasanya kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah, memohon kemudahan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Mari kita lihat bagaimana para salaf dahulu begitu semangat menyambut bulan Ramadan. Mereka sangat antusias menyambut bulan Ramadan sehingga mereka gunakan kesempatan berdoa untuk senantiasa memohon kepada Allah agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighum Ramadan. Dahulu para salaf 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Yad'una sittata ashhurin ay yataqabbala minhum. Kemudian ketika Ramadan datang dan telah berlalu 6 bulan, selama 6 bulan itulah mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Hal ini disebutkan oleh Imam Rajul Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 264. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak doa yang bisa kita panjatkan. Di antara doa yang sering kita dengar adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Walaupun doa ini dhaif, namun boleh kita mengamalkannya. Begitu juga seorang tabi'in, Yahya Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasanya di antara doa para salaf dahulu adalah Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa salim li Ramadana, dan hantarkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal-amalku selama di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini adalah suatu harapan yang sangat luar biasa dari para ulama salaf, di mana ketika datang kepadanya bulan Ramadan, mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa beramal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Persiapan yang kedua yang hendaknya kita lakukan adalah senantiasa menuntut ilmu, belajar ilmu agama yang berkaitan dengan fikih Ramadan, mempelajari ilmu tentang ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, belajar tentang ilmu syar'i, keutamaan puasa Ramadan, belajar apa syarat dan rukun puasa Ramadan, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa Ramadan, dan juga perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa Ramadan, serta amalan-amalan sunnah apa yang hendaknya kita lakukan selama Ramadan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu itu bisa kita raih selama kita meluangkan waktu hadir di majelis ilmu, kemudian juga menyimak keterangan para ulama, membaca karya-karya mereka, mendengarkan nasihat dari mereka, sehingga ibadah kita membuahkan manfaat, ibadah kita berfaedah, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tanpa dilandaskan ilmu agama yang benar, bisa jadi ibadah kita, puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, al-amilu bi ghairi ilmin kasalikin fi ghairi tariqin. Sesungguhnya orang yang beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar seperti orang yang berjalan tidak pada jalannya. Wal amilu bairu ilmin ma yufsidu aksar mimma yuslih. Dan orang yang beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar, kerusakannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Fatlubul ilma talaban la taduru bil ibadah. Oleh karena itu hendaklah kalian senantiasa belajar menuntut ilmu agama, namun jangan lupakan ibadah. Watlubul ibadatan la tadru bil ilma. Begitu juga sebaliknya, silahkan kalian banyak ibadah, namun jangan tinggalkan majelis ilmu. Fa innal qauma talabul ibadata wa tarakul ilma. Karena sesungguhnya di sana banyak
kaum muslimin semangat beribadah, namun mereka meninggalkan majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, sekali lagi, jika tanpa dilandaskan ilmu agama yang benar, ibadahnya bisa menjadi ibadah yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa dilandasi dengan dalil yang benar, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita melihat fenomena sebagian kaum muslimin di zaman ini, mereka berpuasa, mulutnya, perutnya menahan dari rasa makan dan haus, menahan tidak makan dan tidak minum, namun karena tanpa ilmu agama, mulutnya ghibah, mulutnya berbohong, mulutnya melakukan namimah. Bahkan di antara mereka ada yang puasa namun tidak sholat, malamnya dihabiskan dengan begadang, siangnya dihabiskan dengan tidur, sorenya dihabiskan dengan ngaburit, sehingga pahala ibadah mereka sia-sia belaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, rubba saimin khatu min siyami ila ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun bahagiannya adalah hanya rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kenapa demikian? Karena sekali lagi mereka tidak mau belajar ilmu agama, sehingga puasanya hanya sekedar menjalankan kewajiban tanpa dilandaskan ilmu yang benar. Semoga khutbah singkat ini memotivasi kita agar senantiasa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa lakum wa la islam muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian persiapan yang ketiga, hendaknya mulai hari ini kita membiasakan diri dengan melakukan amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya kurang maksimal, karena manusia menjadi baik dilakukan jika ada persiapan. Tidak akan ada namanya manusia menjadi baik secara instan, semuanya butuh proses. Oleh karena itulah Imam Abu Bakar Al-Juri beliau mengatakan, mengingatkan kita agar kita menyiapkan diri sebelum kewajiban itu datang. Karena apa? Tahawanu bil amri idza hadra wa fatathu. Kewajiban telah datang, namun kita tidak siap menjalankan, maka kita kehilangan kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban, beliau senantiasa perbanyak puasa sunnah sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Aisyah mengatakan, walam arahu shaiman min syahri qatun aksara min siyami min syahri Sya'ban. Kata Aisyah, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW puasa hampir sebulan penuh kecuali puasa beliau di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'ban kullah, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Biasanya Rasulullah SAW berpuasa bulan Sya'ban sepenuhnya, bahkan kadangkala kebanyakan beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Al-Muslim. Karena itulah Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakhili rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Syahrul Rajab sahlun lizzar'i. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Wa syahrul Sya'ban syahrun syaqi lizzar'i. Dan ketahuilah bulan Sya'ban adalah bulan bagi kita untuk menyirami tanaman kita. War Ramadanu syahrun hasadil lizzar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita melatih diri kita untuk senantiasa bangun di tengah malam agar bisa salat malam. Kemudian kita melatih diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga di bulan Ramadan kita bisa mengisi dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi bersih dan kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang suci dan hati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minad dambi kaman la damba lahu." Sesungguhnya orang yang berdosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan di selama kehidupan kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memotivasi kita agar kita menyambut bulan Ramadan penuh dengan persiapan, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang meraih takwa. Marilah khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azimul jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'ma yazidkum waladzirul akbar. Aqimis shalah. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.